Oke, halo teman-teman semuanya. Saat ini kami berdua berada di Warmin 2 Comal, tepatnya di Jalan Raya Comal Sragi, nomor 21, Dusun 3, Purwosari, Comal. Ya, teman-teman yang mau mampir ke sini bisa datang karena banyak sekali olahan aneka mie instan beserta teman-temannya, dan juga teman-teman yang ingin mengolah rohaninya dan seni peran dan seluruh departemen kesenian bisa datang di tempat yang sama di Warmin 2 Comal, karena di dalamnya ada Padepokan Telengingati dan Sanggar Seni Salaka. Sebelum video ini kita mulai, kalian bisa cek iklan terlebih dahulu. Ya teman-teman, di samping saya sudah ada Rian. Halo Rian, apa kabar? Baik, Mas Ma. Ya, baru-baru ini kita sudah menjalankan rutinitas seperti biasa, live explore di TPU tentunya ya. Dan kemarin kita berhasil menyelesaikan satu produksi lagi, yaitu di makam Galengsong Pesucen Petarukan. Nah, yang akan dibahas adalah sepertinya memang TPU yang kita datang itu beda dari TPU-TPU yang biasa kita datangi ya. Iya. Karena dilihat beberapa kali tertangkap kamera kamu cukup cukup dikatakan mungkin panik ya, dan tidak seperti biasanya. Sekiranya teman-teman yang ada di rumah bisa kamu ceritakan seperti apa kondisi waktu kamu menjadi talent sinyal. Jadi ini teman-teman, sebelum saya bercerita tentang part uji nyalinya, sebelumnya itu saya dan Mas Gema melakukan survei terlebih dahulu ya Mas ya. Iya betul. Jadi sebelum mendatangkan Mas Debyo, Aba dan tim yang lain, saya dan Mas Gema mensurvei lokasi. Ternyata jaraknya dari TPU Galengsong itu dengan pemukiman warga itu kurang lebih 5 kilo ada ya Mas itu ya. Iya. Melalui pesawahan dulu jalan. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa dilihat di live explore TPU Galengsong teman-teman. Iya. Saya survei bersama Mas Gema kurang lebih jam setengah 10 waktu itu dengan Mas Gema datang, terus mencari beberapa spot, lihat kondisinya kira-kira arealnya nanti rutenya yang akan digunakan untuk syuting kemana aja. Memang sangat mengerikan sekali di sana teman-teman. Itu biasanya saya dan Mas Gema ketika masuk dalam sebuah pemakaman, di atas itu kondisi awan terang bulan, itu cahaya rembulan itu bisa sampai di bawah. Jadi pemakaman itu yang tadinya gelap itu masih kena bias cahaya dari rembulan itu tadi, jadi terang. Nah, beda dengan di TPU Galengsong itu teman-teman. Jadi meskipun terang bulan, di bawahnya tetap pekat ya Mas. Iya. Masih tetap gelap sekali, dan memang ada suara tertawa ketika saya datang dengan Mas Gema. Kemudian Mas Gema dikejutkan juga di beberapa titik dengan sosok perempuan yang pertama Iya. ya Mas Gema. Betul. Pada saat itu jadi Mas Gema mengabari Abah bahwa sudah di lokasi, kondisinya aman, tidak Mas Jensi bisa untuk lalu lalang untuk jalan karena tidak terlalu becek. Padahal kemarin baru diterpa hujan ya Mas Gema ya. Mas Gema kaget dan saya kaget, terus tiba-tiba sepertinya tidak memungkinkan Rian kita untuk melanjutkan rute yang jalur sini. Kita cari rute yang lain. Saya dan Mas Gema itu mencari rute yang lain sampai di titik belakang yang kemarin saya melihat sosok yang waktu diuji nyali. Di situ Mas Gema melihat kembali sosok yang bergelantungan ya Mas. Sosok yang bergelantungan ya Mas. Setelah itu memutuskan untuk sebaiknya kita kayaknya langsung pulang saja gitu, karena Abah juga memanggil ini langsung aja pulang podcast. Kebetulan pada saat itu juga berbarengan Abah sedang melakukan syuting podcast juga ya waktu di studio. Itu Abah juga mengatakan bahwa bau Kambojanya itu udah sampai ke Warmindo teman-teman. Iya. Jadi aromanya udah dikasih tanda-tanda. Terus akhirnya kita pulang dan beberapa tim kita berangkat kurang lebih jam berapa itu, waktu jam 11-an menuju ke lokasi. Setelah itu kita memulai dari SD 3 Pesucen. Itu jalan yang untuk cor-coran karena kesananya udah sawah menuju ke pemakaman.
Dimulai dari live-nya di situ. Kalau yang teman-teman itu bisa dicek. Kita jalan jauh sekali di perjalanan yang jadi areal pesawahan itu ada juga pintu air ya Mas Bima. Iya. Di sebelah pintu air kita waktu mau masuk ke pemakaman, jembatan sebelum masuk ke arah yang ke pemakaman itu udah ada interaksi dari makam. Itu suara tertawa. Sampai hanya di depan pintu gerbang makamku itu ada sosok yang tertawa dan semua kru mendengar. Ya, survei bersama Abah di dalam, terus bahwa Abah menceritakan bahwa di dalam itu ada sosok ular, ada sosok ular luar biasa yang besarnya sekali, terus ada beberapa sosok-sosok yang lain, terus menentukan titik spot uji nyali saya. Itu saya sempat ditanyai oleh Abah, jadi Mas Mat, kalian bawa terasi atau tidak gitu. Sebenarnya kalau mungkin lokasinya pemakamannya ini TPU-nya tidak menyeramkan Galengsong, saya masih berani untuk membawa terasi dan buku teman-teman, tapi tanpa membawa itu aja sudah horornya sudah ini. Saya tidak bawa Abah. Udah, kamu di sini ditanya 2 kali sama Abah bahwa Rian siap tidak untuk melakukan uji nyali di sini. Saya jawab siap, dan semua memastikan kembali pada saat itu ngomong sama Abah bahwa aman gak ini Rian ketika ditinggal. Mas Bima selalu memastikan bahwa aman nggak, karena memang tempatnya tidak seperti TPU sebelumnya teman-teman. Ini memang TPU-nya sangat angker sekali dan warga sekitar pun memang mengakui keangkeran lokasi itu. Ada beberapa cerita yang seperti tukang yang cari katak itu ya, cari katak, tiba-tiba dia melihat katak sebesar kerbau katanya di situ, dan akhirnya saya siap ditinggal. Pertama kali tim meninggalkan saya itu waktu pertama sebelum meninggalkan itu, di situ saya merasa masih merinding, tapi nggak terlalu merinding karena ada Abah kan dan tim, dan ada Mas Gema juga. Mas Gema dan Abah dan tim yang lain sudah melangkah beberapa meter, itu kondisinya sangat berbeda Mas di situ. Langsung atmosfer energinya itu sangat kuat sekali, dan sudah mulai ada beberapa interaksi. Saya menunjukkan juga kepada teman-teman yang nonton live pada saat itu lihat bahwa tim sedang berjalan meninggalkan saya, tapi kondisinya memang sudah berbeda sekali. Di salah satu saya berarti di depan pohon beringin itu atau apa itu ya yang besar itu, Abah mengatakan bahwa di sebelah kanan Rian ada perairan. Itu sosok ularnya di situ, dan di belakang kamu ini pohon yang besar itu, di situ ada sosok kakek tua. Setelah itu saya beruji nyali di situ. Saya pertama kali mendengarkan adalah ada interaksi yang suara geraman besar sekali teman-teman. Gitu. Di situ saya udah merinding semakin menjadi. Saya menengok ke yang waktu pertama kali saya survei dengan Mas Gema, ada sosok yang bergelantungan. Mungkin sosok itu teman-teman, jadi dia seperti orang Mas Gema sosoknya. Jadi perwujudannya seperti apa? Perwujudannya dia, saya lihat itu siluet berbentuk seperti orang, tapi yang jelas itu matanya. Matanya itu seperti alien lebar, itu menyala. Itu saya kaget di situ, dan mendengarkan beberapa ada sebuah langkah kaki yang besar di belakang. Ya, yang saya pikirkan adalah pada saat itu saya takut diinjek gitu, karena ada informasi juga di Galengsong bahwa ada orang yang dibawa ke alam lain. Takutnya saya tergiring ke alam yang lain. Memang masih ada kamera ya teman-teman di depan saya, cuma saya sudah pakai pakaian ini hitam. Ketika saya lilin mati, saya hilang, itu tim mungkin akan kesusahan mencari saya pada saat itu. Saya berlanjut di situ, jadi hal yang saya rasakan adalah ketakutan yang luar biasa di situ. Kalau sedikit digambarkan, seberapa rasa takut yang kamu rasakan? Jadi saking takutnya saya itu kan live itu jongkok, itu sampai tidak sanggup berdiri. Gitu. Iya, jadi saya lebih kebanyakan jongkok dibandingkan saya berdirinya pada di awal. Biasanya itu saya berdiri terus
eksplorasi jalan-jalan muter untuk menceritakan ini kondisinya seperti ini. Di situ susah untuk beranjak dari jongkok saya aja itu sudah cukup berat. Pada saat itu saya mendengar ada suara yang setelah injekan kaki itu ada, saya pengen ngasih lihat di sebelah kanan saya itu ada apa namanya, sebuah perairan dan ada jamur-jamur di bawahnya. Oh iya. Ya, Iya karena lembab ya. mendeskripsikan bahwa di sini tuh banyak jamur dan kondisi makannya itu bersih, terawat. Cuman atmosfer energinya itu memang luar biasa sekali. Sampai akhirnya saya melihat sosoknya tinggi besar, siluet. Kalau saya membayangkan itu seperti tari reog yang ada di Bali itu, reak itu, seperti itu. Saya pikir itu, saya selalu menggunakan logik dulu sebelum menelaah bahwa ini yaitu beneran sosok atau imajinasi saya, atau betul. mungkin tanaman atau apa gitu. Saya lihat kayaknya pohon besar, saya center lagi, lihat lagi, ternyata memang sosoknya gede sekali itu. Jadi waktu kamu mengarahkan senter ke sosok yang kamu masuk tetap terlihat? Masih tetap terlihat. Saya coba kabur, saya melihat sosok alien yang tadi kan, keinget. Jadi posisi saya itu adalah di sini adalah ini perairan, saya di tengah sini, di depan saya ada makam, di sini ada jalan setapak yang menuju airnya keluar dari makam. Di sini itu saya dihadang oleh si sosok alien, di belakang itu pohon saya itu tadi yang kaki besar. Di depan saya itu saya melihat ketika mau move ke depan itu saya dihadang oleh sekelebatan saya hitam, bayangan hitam. Bayangan hitam menghadang saya di depan. Wah, udah di sini ada spot itu nggak mungkin kalau saya lari, karena di sini ada sungai kan, aliran, jadi nggak mungkin saya, aduh bagaimana caranya ya. Saya cuma bisa jongkok di situ, karena menurut saya area yang paling aman adalah yang titik itu di situ. Ketika saya move mungkin akan terjadi interaksi, mungkin saya bisa diseret ataupun yang lain-lain pikiran saya pada saat itu. Tapi saya mencoba tetap untuk tenang, saya harus tenang kayaknya ini, ambil nafas, menenangkan diri sambil menghibur diri agar bisa melanjutkan live ini, melanjutkan uji nyali. Ketika saya mau ke depan sedang mendeskripsikan itu, saya melihat sosok pocong juga di situ, Mas. Gimana itu? Jadi tepat di depan saya, tepat di depan, berarti agak-agak ke kiri. Saya mau move ke situ, mungkin dia nggak akan berlalu lalang di situ. Ketika saya mau ke sana, ada sosok pocong. Awalnya saya tidak menduga, saya pikir adalah pohon, karena memang ada semak-semak yang cukup tinggi. Di sampingnya dia berdiri warna putih. Saya pikir apaan itu ya, saya pastikan kembali bahwa wah, pocong ternyata. Saya lari dan saya lari di jalan yang salah. Semalam teman saya nonton video itu tertawa, kamu gimana lari salah arahnya ya, karena panik, karena memang ngeblank sekali. Saya bingung harus ngomong apa pada saat itu, buyar, konsentrasinya buyar. Terus masih ingat kata-kata Abah, bahwa Abah mengatakan kamu harus berjaga kesadaranmu, jangan terlalu mengikuti mereka. Ketika kamu udah terbawa ke alamnya mereka, kamu akan susah sadar nanti. Betul. Bisa terjadi kesurupan ataupun dibawa ke alamnya mereka. Bingung saya di situ, udah stuck. Bagaimana nih? Saya mencoba jongkok, ada yang menyolek punggung saya. Wah, itu interaksinya berarti kan udah interaksi yang luar biasa, udah main fisik berarti mereka kan. Ketika menyolek itu saya ngasih ke penonton kameranya, ini lihat dahan di belakang saya itu gerak, yang lain itu enggak. Mungkin entah itu sosoknya di situ atau bagaimana. Setelah itu saya jongkok lagi, ada 2 kali saya ditiup di bagian telinga, ada hembusan nafas. Dan jelas sekali. Wah, makin merinding, saya nggak bisa. Wah, saya harus bagaimana teman-teman? Saya nggak bisa berdiri dan lain-lain. Akhirnya memaksakan memberanikan diri sampai lilinnya habis. Oke, sepertinya udah aman. Saya jalan ke depan, menelusuri eksplorasi areal makam yang lain kan. Saya jalan sampai di jalan yang besar masuk ke pemakaman itu. Saya masuk berarti ke arah barat. Setelah ke barat berarti saya belok ke kanan, mentok sampai ujungnya itu saya dihadang oleh sosok pakai jubah warna putih, tinggi sosoknya. Saya nggak tahu itu siapa di situ. Sebelum sampai saya melihat sosok itu tuh, saya mencium aroma busuk bangkai. Itu wah, menyengat sekali Mas Bimo. Menyengat.
Itu berarti partnya ketika saya menunjukkan ada sebuah pohon besar, ini teman-teman di sini ada suara serangga, saya bilang gitu. Serangganya dari sini, terus saya ke belakang, kalau nggak salah ketangkap kamera deh itu sosoknya itu. Begitu. Iya, Iya. sosoknya pakai jubah putih, tinggi dia. Saya lihat, astagfirullahaladzim, itu apa teman-teman? Sosok bukan, saya senter, ternyata sosok, saya langsung kabur. Iya. Kabur, langsung ke balik, saya bingung, sampai senternya itu sudah tidak bisa menangkap gambar karena udah terlalu redup. Dia bisanya itu jangkau dekat, misalkan kayak gelas-gelas ini saya masih bisa nyorot, tapi kalau untuk jarak yang jauh berapa meter itu udah nggak kelihatan lagi. Saya mencoba apa namanya ngomong dengan Mas Kemal lewat itu live kan, coba direspon komunikasi perlu dijemput apa bagaimana nih, ketemu di mana, di titik ini atau di titik uji nyali. Terus tiba-tiba Mas Debio kasih kabar bahwa kita ketemu di titik uji nyali. Itu saya udah tertak sebenarnya karena apa namanya cahayanya udah benar-benar redup, senternya saya bingung ini harus kemana nih. Terus jalan, jangan mati dulu ini cahayanya, saya jalan sampai mana, tiba-tiba tim menjemput. Wah, itu pengalaman yang luar biasa sih. Memang takut, tapi saya dari ketakutan itu saya belajar untuk mengontrol ketakutan tadi. Iya. Jadi waktu kamu berhasil bertahan di situ kan, tapi ada banyak hal saking paniknya atau bagaimana hingga kamu lupa bersiul dan lain-lain. Iya. Apakah semenakutkan itu di sana? Sangat menakutkan. Karena saya ingat sekali momen yang paling menakutkan itu ketika saya melihat sosok yang besar tadi. Saya balik badan, otomatis center saya kan misalkan sosok di depan sana, saya nyenter ke sana Mas Kemal. Seolah-olah itu dia tuh mau merekam saya gitu, karena dia nggak sorot cahaya tadi kan ke sini kan. Dia langsung astagfirullah, saya langsung balik kayak gini. Karena dia itu momen paling menakutkan. Udah dia menggeram. Iya. Bayangan saya itu dia akan merekam, wah habis saya kalau direkam kayaknya. Karena kru juga nggak bisa lihat karena saya diserang dari belakang. Dan waktu itu kan jarak kru untuk transit kan memang jauh. Dan sebenarnya gini teman-teman, jadi waktu meninggalkan talent kami Sirian itu ada beberapa brief yang kami lakukan sewaktu kamu masih lab explore ya. Salah satunya adalah menambah durasi. Dan saya mengutarakan pendapat saya terlebih dahulu karena banyak pertimbangan dan saya pikir ini sepertinya tidak bisa dilanjut. Sekalipun Sirian memang bisa bertahan, tapi untuk unsur keselamatan sepertinya memang harus dijemput gitu loh. Dan biasanya teman-teman, kami tuh biasa menghabiskan yang satu batang lilin itu 1 jam Rian ya. Biasanya kami lebih, ya kan? Dan karena ada pertimbangan tertentu sehingga waktu itu kami memutuskan untuk menjemput Rian di lokasi uji nyali gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, akhirnya kita bersyukur Rian ya, karena waktu itu Abah bolak-balik memberikan nasihat kepada kita. Nanti untuk uji nyali di sana kalian berangkat dengan orang tua. Dan itu yang nggak pernah kami bahas teman-teman di live ataupun kami baru bahas di video ini. Jadi waktu itu memang Abah sudah jauh-jauh hari karena spot Galengsong itu sudah lama masuk di list Rian ya, dan baru dieksekusi kemarin setelah Lebaran ya. Dan hasilnya memang kami beruntung dan bersyukur karena ada orang tua di situ. Saya sendiri tidak menjamin apakah jika saya dengan kru yang lain tanpa orang tua, tanpa Mas Dibio, tanpa Abah akan baik-baik saja di sana ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong dengan Rian teman-teman, kalau toh nanti kamu tidak kuat, tidak kuasa, kasih kabar ke tim lewat live, nanti saya gantikan kan seperti itu. Tapi saya berpesan apapun harus selesaikan misi ini hingga selesai. Tapi kalau memang tidak kuat akan saya gantikan gitu teman-teman. Dan Rian sudah bercerita banyak pengalaman di situ. Nah,
sebagai mungkin penutup, Rian, kita sering mendengar bahwasanya hantu, jin, setan, iblis, belis, dan teman-temannya itu kalau kena cahaya itu tidak nampak. Dan tadi kamu bercerita disorot dengan senter itu terlihat. Gimana? Coba ceritakan. Itu yang saya heran sih Mas Ya. Pak. Kalau pakai lilin masih memungkinkan ya, mungkin mereka ya. Mungkin karena ini sosoknya bukan sosok yang sembarangan mungkin ya. Jadi pakai senter teman-teman. Biasanya tuh pakai senter nggak sampai jelas, paling kayak dahan mungkin, atau ini sosok betul-betul sosok saya lihat dengan jelas, sosoknya besar pakai senter dan wah menakutkan. Itu pada saat lilin habis saja sih saya parno sekali. Biasanya saya berani mematikan lilin dan bersiul. Itu memang sudah saya pikirkan. Setelah saya pulang dari survei dengan Mas Gema itu saya pikirkan, waduh itu kalau saya nanti bawa terasi dan bersiul di sana kemungkinannya akan lebih buruk. Ya, bisa saja. Bisa saja. Makanya saya tidak berani bersiul dan tidak seperti biasanya saya aktif membaca live chat Mas Gema. Iya betul. Itu juga kalau teman-teman lihat itu saya jarang sekali baca live chat, nggak seperti biasanya menyapa teman-teman. Maaf karena memang sangat menakutkan dan saya panik, takut jujur itu. Iya. Dan tentunya teman-teman mungkin baru menyimak video ini, jadi untuk pembuktiannya teman-teman bisa simak di live Rian ya. Iya betul. Di live makam angker Galengsong. Begitu cerita dari Rian teman-teman. Dan ini sebagai penutup terakhir, apa pesan yang akhirnya kamu peroleh sepulang dari sana? Kesan yang saya dapat dari uji nyali kemarin adalah rasa takut itu adalah manusiawi, Ya. tapi bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Ya. Jadi memang kita harus belajar melawan rasa takut, karena ketika takut tidak dilawan, kita akan selalu terkungkung dengan ketakutan itu dan kita tidak akan berani keluar dari zona nyaman. Itu sih, karena Abah juga memberi pesan sama saya seperti itu, bahwa kamu harus lawan rasa takut. Rasa takut itu manusiawi, setiap orang mempunyai rasa takut. Betul. Jadi kamu harus lawan, harus dilawan. Kalau nggak dilawan, kamu akan ditenggelamkan oleh ketakutan itu. Ya, menarik sekali. Itu tadi sebuah pengalaman dari talent uji nyali kami, dan baru kali ini kan membuat video eksklusif hanya untuk pembahasan satu live teman-teman. Dan karena dirasa ini adalah bisa berkesan atau juga bisa pengalaman terburuk sepanjang uji nyali. Dan Reno sudah berkisah banyak di situ. Tentunya sangat menarik pembahasan pada video kali ini. Dan teman-teman, saya akan menginformasikan penting bagi teman-teman yang bolak-balik menanyakan ini real atau settingan, ini bohong atau sebuah fakta. Apakah ini dibuat-buat atau tidak, teman-teman bisa hubungi kami via komentar atau via email. Saya menyertakan di deskripsi channel bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi talent uji nyali di Aparastani Channel. Itu teman-teman, sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ikuti terus penelusuran Aparastani yang lebih Mengerikan. Bye. Thank you.